Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 236 layak dibantu. Saudara Fenyan, selama beberapa tahun terakhir di Provinsi Azure, saya juga harus berterima kasih karena telah merawat saya. Dengan hubungan di antara kita berdua, kata-kata ini terlalu sopan. Tapi, sebagai kepala klan Kilin dan datang dari Istana Pangeran Kilin, apakah benar-benar tidak akan ada masalah setelah meninggalkan Istana Pangeran sekian lama? Pria tua berpakaian kain itu melakukan gerakan selanjutnya sambil tersenyum. Selama aku memasuki alam surga, aku bisa berdiri bahu-membahu dengan penguasa istana. Bahkan jika klan Lin dan orang tua itu menekan klan Kiku saat aku tidak ada, saat aku kembali, mereka hanya bisa tunduk padaku. Saat dia menyebutkan hal itu, Qi Feng yang memiliki kebanggaan di seluruh wajahnya. Saat ini, di 9 provinsi, alam surga bukan lagi legenda, tetapi di provinsi Azure milikmu, hanya penguasa istana Pangeran Kilin dan kepala sekolah Lin Yun yang memasuki alam itu. Tidak heran provinsi Azure adalah yang terlemah di antara 9 provinsi. Pria tua berpakaian kain itu menggelengkan kepalanya. Ho. Qi Feng yang hanya bisa tersenyum pahit mendengar ejekan dari lelaki tua berpakaian kain itu dan dia tidak membantah. Kalau dipikir-pikir, pada awalnya, Provinsi Azure memiliki orang-orang yang paling berkuasa dan selalu menjadi provinsi terkuat di 9 provinsi, tetapi pada awalnya. Saat ini, memang benar bahwa Provinsi Azure sedang mengalami kemunduran. Tentu saja, alasan mengapa Provinsi Azure mengalami kemunduran adalah karena generasi mereka terlalu biasa-biasa saja. Berpikir sampai ke titik itu, bahkan Qi Feng yang tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah, melihat generasi muda saat ini di Provinsi Azure, tidak banyak orang yang terlalu luar biasa. Du Guoyun tidak buruk di Provinsi Azure, tetapi di antara generasi muda di seluruh 9 provinsi, dia agak terlalu biasa-biasa saja. Apakah surga benar-benar ingin Provinsi Azure punah? Tidak akan. Seorang yang cukup luar biasa di generasi muda Provinsi Azure telah muncul. Beri dia sedikit waktu, dan dia pasti akan melampaui Du Guoyun. Pria tua berpakaian kain itu tersenyum acuh tak acuh dan berkata, "Saudara Heng Yuan, apa maksudmu dengan itu?" Setelah mendengar kata-kata itu, ekspresi tenang Qi Feng yang tak dapat dielakkan berubah dan dia segera bertanya. Tidak hanya ada 2 orang di lembah 100 tikungan. Selain kamu dan aku, ada 1 orang lagi yang tinggal di lembah 100 tikungan selama setengah tahun. Juga, dalam setengah tahun ini, dia telah memperoleh panen yang cukup baik. Dia mencuri obat-obatan yang sangat penting dari harta karun binatang buas untuk dikembangbiakkan, dan dia pergi kemanapun yang dia inginkan di seluruh lembah 100 lengkungan. Yang terpenting adalah dia adalah seorang spiritualis dunia jubah abu-abu, dan dia bahkan masih muda. Jika dia dapat melakukan hal-hal seperti itu di usia seperti itu, masa depannya benar-benar tidak terbatas. Pria tua berpakaian kain itu tersenyum sekali lagi. Seorang pemuda dengan kemampuan seorang spiritualis dunia jubah abu-abu. Pada saat itu, Qi Feng yang benar-benar tidak bisa tetap tenang. Dia dengan bersemangat dan tiba-tiba berdiri karena bagi Provinsi Azure, seorang spiritualis dunia jubah abu-abu pastilah orang yang cukup berkarakter. Seorang pemuda yang mampu menjadi seorang spiritualis dunia jubah abu-abu tentu saja merupakan hal yang sangat mengesankan dan dia harus menghargai itu. Namun setelah berpikir lebih mendalam, Qi Feng yang merasa ada yang tidak beres. Jadi, ia berkata, "Saudara Heng Yuan, tetapi ini adalah lembah 100 lengkungan. Anda mengatakan kecuali itu adalah spiritualis dunia jubah biru atau seseorang di alam surga dengan kekuatan yang sangat kuat, tidak ada yang dapat menahan tekanan setelah formasi terbuka di lembah 100 lengkungan. Bagaimana seorang spiritualis dunia jubah abu-abu dapat bertahan selama setengah tahun di tempat ini? Haha, bukankah itu kehebatan pemuda itu? Mengenai topik itu, alasan mengapa dia bisa bertahan hidup adalah berkatmu, Saudara Feng Yang. Pada hari itu, jika kamu tidak memberikan lencana pelindung kepadanya, tidak mungkin baginya untuk mengingat formasi untuk memadatkan lencana itu. Namun, meski begitu, aku harus mengakui bahwa anak ini cukup luar biasa. Lagi pula, jika kau bukan seorang spiritualis dunia jubah biru, kau tidak akan bisa memadatkan formasiku. Tapi dia melakukannya. Katakan sendiri, bukankah dia orang yang cukup luar biasa di generasi muda?" Pria tua berpakaian kain itu tersenyum ringan dan berkata, "Saudara Heng Yuan, maksudmu pemuda yang tinggal di lembah 100 lengkungan selama setengah tahun itu adalah Chu Feng sejak saat itu." Pada saat itu, Qi Feng Yuan akhirnya menyadari siapa orang itu dan tatapannya dipenuhi dengan keterkejutan. Tentu saja dia. Lelaki tua berpakaian kain itu menganggukkan kepalanya. "Aku berkata bahwa pemuda itu adalah seorang jenius yang langka. Namun, aku tidak pernah menyangka bahwa dia akan menjadi seorang jenius sampai tahap ini. Tidak heran dia bisa mendapatkan warisan dari Imperial Sky Sage." Pada saat itu juga, Qi Feng Yuan akhirnya mengerti dan pada saat yang sama dia tercengang, dia tersenyum seolah-olah dia tercerahkan dan semakin lama, dia merasa bahwa tindakan yang dia lakukan hari itu benar. Apa itu Imperial Sky Sage?
Dia hanya orang yang berada di puncak ranah mendalam dan dia bahkan tidak pernah bisa menyentuh ranah surga dalam hidupnya. Alasan mengapa dia mampu menciptakan keterampilan bela diri berjalan di udara tentu saja karena peluang selain keberuntungan. Pemuda itu jauh lebih menonjol daripada dia karena setengah tahun yang lalu, seorang tokoh misterius muncul di Provinsi Azure, Tuan Jubah Abu-Abu. Tuan Jubah Abu-Abu itu tidak hanya memberitahu sekolah Ling Yun, dia bahkan memberitahu istana Pangeran Kilinmu. Meskipun dia menghilang selama setengah tahun, dia masih menjadi orang yang dibicarakan di waktu senggang orang-orang di Provinsi Azure. Jika aku tidak salah, Tuan Jubah Abu-Abu ini adalah pemuda yang bernama Chu Feng. Pria tua berpakaian kain itu melanjutkan perkataannya. Ada hal seperti itu, sepertinya Chu Feng ini adalah anak yang sangat gelisah. Setelah mendengar penuturan lelaki tua berpakaian kain itu, senyum di wajah Qi Fengyan semakin lebar. Hatinya tak henti-hentinya gembira, karena jika seseorang semakin gelisah, itu artinya ia akan lebih mampu menjadi tokoh besar. Lagi pula, di antara orang-orang yang paling berkuasa dalam sejarah, siapa di antara mereka yang tidak menunjukkan kemampuan mereka ketika mereka masih muda dan memandang rendah orang-orang dari generasi mereka sendiri? Saat ini, seorang pemuda seperti itu muncul di Provinsi Azure, jadi Qi Fengyan seolah-olah dia melihat cahaya. Tentu saja, dia akan sangat gembira. Namun, anak ini mungkin akan menghadapi malapetaka. Tiba-tiba, lelaki tua berpakaian kain itu berkata, "Bencana. Saudara Heng Yuan, apa maksudmu?" Setelah mendengar itu, ekspresi Qi Fengyan berubah drastis. Anak ini telah menetapkan pertarungan hidup dan mati dengan seseorang dan tanggalnya sudah dekat. Lawannya adalah putra penguasa kota penyu hitam dan dia menerima cinta yang dalam dari Lin Ran dari klan Lin di istana Pangeran Kilin Anda. Dalam setengah tahun terakhir, untuk mengembangkannya, dia tidak menghabiskan sedikit pun sumber daya istana Pangeran Kilin Anda. Adapun pemuda itu, meskipun dia memiliki bakat luar biasa, dia tidak memiliki latar belakang di Provinsi Azure. Jadi, menurutku dia tidak akan beruntung dalam pertempurannya. Pria tua berpakaian kain itu menjelaskan. Setelah mendengar kata-kata itu, Qi Fengyan mengerutkan kening, lalu dia berkata kepada lelaki tua berpakaian kain itu, "Saudara Heng Yuan, aku. Silakan. Aku tahu kau menginginkan generasi muda yang berprestasi di Provinsi Azure. Anak ini cukup layak untuk kau bantu." Sebelum membiarkan Qi Fengyan menyelesaikan kata-katanya, lelaki tua berpakaian kain itu melambaikan tangannya padanya. "Memang, Anda mengenal saya dengan baik. Saudara Heng Yuan, saya pamit dulu." Saat berbicara, Qi Fengyan ingin pergi, tetapi dia menghentikan langkahnya saat sudah di pintu masuk. Dia berbalik, menggenggam tangannya, dan berkata, "Saudara Heng Yuan, terima kasih telah menyelamatkan anak ini. Saya berterima kasih atas jasanya." Setelah Qi Fengyan pergi, wajah lelaki tua berpakaian kain itu menjadi lebih serius. Kekhawatiran memenuhi tatapannya, dan saat dia berdiri di puncak gunung, dia melihat ke langit yang jauh dan berkata dengan samar, "Sudah 6 tahun berlalu, jadi mengapa kau belum muncul juga? Tubuh ilahi seharusnya tidak tinggal diam dan tidak dikenal, bukan? Mungkinkah suatu kecelakaan benar-benar terjadi?" Pada saat itu, lelaki tua berpakaian kain itu tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah sambil perlahan menutup matanya dan pikirannya melayang menuju malam yang terjadi 6 tahun lalu. Pada malam itu, di atas sungai-sungai perak di 9 langit, muncullah petir ilahi 9 warna. Petir itu mengguncang seluruh benua, tetapi pada akhirnya, petir itu melesat ke arah Provinsi Azure. Pada malam itu, puluhan ribu ahli dinasti dari dinasti Jiang menuju Provinsi Azure. Mereka bersumpah untuk menemukan tubuh ilahi, tetapi mereka kembali dengan tangan hampa.